Nur ini salon sapi senior teman-teman yang ada di daerah Tulungagung terutama, terus beliaunya ke Blitar juga sama Ngadiluwe Pak nggih. Berarti 3 pasaran. Kalau yang di itu Pak Ngunut Ya. Ngunut juga Pak. 4 juga berarti Pak nggih. Ini kan 2 lagi pon. Oh, legi sama apa di sini Pak nggih. Sementing tetap sehat Pak Nur nggih. Lane dulur-dulur. Nggih. Amin amin. Tak hanya manusia yang datang ke salon guna mempercantik diri menjelang Lebaran Haji. Salon kecantikan sapi di Pasar Hewan Terpadu di Moro, Kota Blitar mendadak ramai pelanggan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, banyak pemilik sapi yang datang untuk merapikan tanduk dan kuku hewan ternaknya. Salon yang terletak di sisi timur Pasar Hewan Sapi di Moro terlihat sibuk. Ada beberapa orang menghaluskan tanduk, memotong kuku sapi, dan menggunakan beberapa alat kikir, tatah, dan pisau. Pelanggan sapi naik 25%. Untuk tarifnya sini sama Tulungagung sama Pak Nur? Berapa Pak Nur? Lupa saya. Kalau sama tanduk Tanduk sama kaki nggih, 50 nggih. Kalau tanduk aja 30. Oh. Seorang yang tampak lebih berpengalaman tampak duduk di sebelah pekerja sambil memberikan pengarahan kepada tenaga salon sapi. Namanya Nur Rohim. Ya, Nur Rohim mengaku terjadi peningkatan jumlah pelanggan di salon kecantikan sapinya sebesar 25%. Peningkatan ini mulai dirasakan sebulan menjelang Hari Raya Kurban. Butuh mempercantik sapinya untuk kebutuhan korban di Hari Raya Idul Adha, katanya. Nur Rohim atau lebih dikenal Nur Sungu adalah warga Gempol, Kabupaten Tulungagung. Ia adalah pemilik salon sapi yang praktek di Pasar Hewan Terpadu di Moro, Kota Blitar sejak tahun 1990 sampai sekarang. Biaya salon sapi. Ini kita akan dipotong ya Mas. Mantap Mas. Mantap gitu. Teman-teman bisa kita lihat kalau nggak dipotong tembus ya Mas. Masuk ke sini. Motor sini. Oh. 1 bulan menjelang Hari Raya Kurban, ia merasa mendapat keberuntungan karena banyaknya peningkatan pelanggan, pedagang, petani yang memperbaiki kuku kaki sapi pun tanduk ternak mereka. Untuk mempercantik tanduk sapi dikenakan tarif Rp30.000 dan 4 kaki juga dikenakan tarif Rp30.000 jika petani dan pedagang ingin mempercantik teracak sapi dan tanduk. Nur Rohim mengenakan tarif Rp50.000. Selain praktek di pasar hewan di Blitar, Nur Rohim juga menerima panggilan apabila ada pelanggan yang membutuhkan. Tentunya tarifnya berbeda dengan praktek di pasar hewan. Untuk jasa salon sapi panggilan, minimal tarifnya Rp100.000 per ekor. Jika jarak yang harus didatangi cukup jauh, bisa dikenakan tarif Rp150.000 sampai Rp200.000. Layaknya salon kecantikan, Nur Rohim juga punya anggota tenaga salon sapi berjumlah 6 orang, yang kesemuanya saudara dan anaknya. Mereka semua tinggal di Blitar. Kecuali Nur Rohim, ia memilih tinggal di Tulungagung. Ada 2 praktek salon sapi milik Nur Rohim, satu di Pasar Hewan Terpadu di Moro, Kota Blitar, dan Pasar Hewan Ulingi. Setiap pasaran pon dan legi, setiap seorang anggota tenaga salonnya bisa menggarap sampai 8 ekor sapi. Biasanya menurut Nur Rohim, setelah Hari Raya Idul Adha sebulan setelahnya akan mengalami kelesuhan pelanggan dan akan pulih bulan berikutnya. Selain itu, dari Kecamatan Cepogo, Boyolali pun kebanjiran order. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban, usaha salon sapi di pasar hewan sangat ramai. Sebelum menjual di pasar itu, mereka memandikan sapi-sapi tersebut untuk menarik minat para calon pembeli. Salah satu pemilik salon sapi di Pasar Hewan Celok, Setiadi, mengatakan salon sapi miliknya kian laris mendekati Hari Raya Idul Adha. Dalam sehari pihaknya bisa memandikan 40 ekor sapi, yang per ekornya dipatok dengan harga Rp15.000 hingga Rp35.000. Seperti yang dirilis boyolali.go.id,
Kalau digoyang atau dimandikan sendiri itu 15.000. Kalau digoyangke itu 35.000, kata dia. Setiadi menambahkan usaha salon sapinya mengalami peningkatan pelanggan jelang Idul Adha meski masih tergolong baru. Kata dia, ini kan baru 6 kali pahing ini akan meningkat terus. Terpisah salah satu pelanggan salon sapi, Margono mengaku menggunakan jasa salon sapi ini agar memikat para pembeli dan untuk meningkatkan harga jual sapi miliknya. Dengan sapi yang bersih akan terlihat apakah sapi tersebut memiliki cacat atau tidak. Selain itu, harga jualnya bisa naik hingga Rp500.000. Biar bersih, biar nilai jualnya tinggi, jadikan petani kalau melihat bersih, bagus, sama rapi itu senang gitu katanya.